Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Krisnogo Sosro dan Sabu Inten. Untuk sobat semua, selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan setelah Maiso Jenar melerai perkelahian antara Mantingan dan Gajah Alit. Kemudian Maiso Jenar bertanya mengenai apa yang menyebabkan perkelahian kedua orang tersebut. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari simak bersama-sama. Mendengar percakapan itu, Mantingan tertawa pula. Serta di antara tertawanya terdengar ia berkata, "Aku pun tidak pergi seorang diri, Adi." Maiso Jenar dan Gajah Alit agak terkejut mendengar itu. "Dengan siapa Kakang pergi?" tanya Maiso Jenar. "Aku pergi bersama Kakang Wirorogo, kakak seperguruanku," jawab Mantingan. Maiso Jenar dan Gajah Alit berbareng mengangguk-angguk. Terlintaslah dalam angan-angan mereka bahwa kakak seperguruan Mantingan tidak-tidaknya adalah setingkat dengan Mantingan. Dan memang sebenarnya lah demikian, kakak seperguruannya itu baru saja menerima ilmu pacar wutah berbareng dengan Mantingan menjelang keberangkatan mereka. Meskipun Wirorogo lebih lama menekuni pelajaran gurunya, tetapi karena sifatnya yang pendiam dan jarang-jarang keluar dari padepokan seperti gurunya, maka Mantingan memiliki pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas. Karena itu, keperkasaan Mantingan tidaklah kalah dengan kakak perguruannya itu. Dalam perjalanannya yang berbahaya itu, Ki Ageng Supit tidak sampai hati melepaskan Mantingan pergi sendiri, sebab ia pernah mendengar siapa saja yang tergolong dalam lingkaran hitam. Karena itu ia minta Wirorogo menyertainya. "Di manakah kakak seperguruan Kakang itu?" tanya Maiso Jenar kemudian. "Seperti juga di Gajah Alit, Kakang Wirorogo memisahkan diri sejak kemarin. Malam ini kami berjanji akan bertemu, meskipun tempat yang kita cari itu masih belum dapat kami temukan. Mudah-mudahan Kakang Paningron tidak bertemu dan bertempur dengan kakak perguruan Kakang Mantingan," sela Gajah Alit sambil tertawa lucu. "Mudah-mudahan," jawab Maiso Jenar. "Kalau demikian," lanjut Maiso Jenar, "aku tunggu di sini. Kalian cari kawan-kawan kalian itu dan bawalah mereka kemari. Tempat pertemuan itu tak usah kalian cari-cari lagi." "Kenapa?" tanya Mantingan dan Gajah Alit hampir berbareng. "Carilah kawan-kawan kalian," desak Maiso Jenar, "dan cegahlah kalau mereka benar-benar bertemu dan bertempur seperti kalian tadi. Aku menunggu kalian di sini." Kemudian terdengar Gajah Alit tertawa riuh. "Untunglah aku bertemu Kakang di sini. Melihat gelagatnya, pasti Kakang Maiso Jenar telah menemukan tempat itu." "Tepat," sambung Mantingan. "Aku juga menduga demikian." Maiso Jenar pun kemudian tertawa. "Mungkin kalian benar, karena itu kalian harus cepat-cepat menemukan kawan-kawan kalian." "Baiklah," jawab mereka berbareng. Ketika mereka telah tidak nampak lagi, segera Maiso Jenar mencari tempat untuk beristirahat. Direbahkannya dirinya di atas sebuah batu besar sambil memandang bulan dan bintang-bintang yang bertebaran di langit. Untuk beberapa lama pikirannya sempat melayang mundar-mandir dari waktu ke waktu, dari peristiwa yang satu ke peristiwa yang lain. Menjelang tengah malam, Maiso Jenar mendengar langkah orang mendekati tempatnya berbaring.
Cepat ia bangkit dan memandang ke arah suara itu, tapi kemudian ia menarik napas panjang ketika ia melihat bayangan dua orang mendekatinya, serta keduanya membawa senjata ciri perguruan Ki Ageng Supit, yaitu Trisula. Jelaslah bagi Maisodenar bahwa kedua orang itu pasti Mantingan dan Wirorogo. Maka demikian kedua orang itu sampai di hadapan Maisodenar. Demikian Mantingan memperkenalkan kakak seperguruannya pada Maisodenar dengan sebutan Ronggo Tokjoyo. Mendengar nama itu, segera Wirorogo membungkuk hormat sambil berkata, "Berbesarlah hatiku dapat berkenalan dengan seseorang yang pernah menggemparkan istana karena berhasil menggagalkan pencurian pusaka di gedung perbendaharaan, juga yang telah banyak menyelamatkan rakyat dari gangguan kejahatan." Mendengar pujian itu, Maisodenar tersenyum sambil membungkuk hormat pula. "Terima kasih Kakang, tetapi perguruan Kakang adalah perguruan yang terkenal pula. Karena itu seharusnya akulah yang merasa beruntung berkenalan dengan Kakang." Kembali Wirorogo mengangguk, wajahnya yang ketua-tuaan itu nampak tersenyum-senyum. Meskipun umurnya tidak terpaut banyak dari Mantingan, tetapi nampaknya Wirorogo telah jauh lebih tua. Rambutnya telah mulai ditumbuhi uban, matanya memancar lembut tetapi dalam. Tubuhnya kekar meskipun tidak begitu tinggi. Wirorogo memang benar-benar seorang pendiam. Tidak banyak ia berkata-kata, ia lebih senang mendengarkan Mantingan berbicara daripada ia sendiri yang berbicara. Maka karena sifat-sifatnya itulah maka Wirorogo nampak jauh lebih tua dari umur yang sebenarnya. Tak lama kemudian nampaklah Gajah Alit datang pula bersama-sama dengan Paningron. Bagi Paningron, kehadiran Maisodenar di situ sangat mengejutkan. Agaknya Gajah Alit belum memberitahukan lebih dahulu, sehingga suasana kemudian menjadi riuh. Setelah pertemuan itu menjadi lebih tenang, barulah mereka berbicara tentang tokoh-tokoh hitam yang akan mengadakan pertemuan pada purnama penuh yang akan datang, serta tempat pertemuan mereka. Dengan teliti Maisodenar memberikan gambaran tentang lapangan yang akan dipergunakan, serta memberitahukan bahwa dalam pertemuan itu akan hadir Pasingsingan dan Simorodro, dua orang angkatan tua yang setingkat dengan guru-guru mereka. Karena itu mereka harus sangat berhati-hati. Dalam pertemuan itu mereka memutuskan untuk pada suatu saat juga pergi ke tempat yang akan dipergunakan untuk mengadakan pertemuan itu, serta seterusnya mengatur agar setiap saat tempat itu dapat diawasi bergiliran. Demikianlah maka segera mereka berlima pergi bersama untuk melihat keadaan serta kemungkinan-kemungkinan yang akan mereka lakukan. Sejak saat itu mulailah rombongan Maisodenar itu mengadakan pengawasan dengan teliti berganti-ganti. Mereka telah berhasil menemukan tempat yang sangat baik. Tempat itu agak menjorok ke atas tetapi ditumbuhi pepohonan yang agak lebat. Dari tempat itu mereka akan dapat melihat apa saja yang terjadi di lapangan rumput yang terbentang di hadapannya. Meskipun pada siang hari tempat itu akan tetap merupakan tempat yang tersembunyi. Mereka yang sedang bertugas mengadakan pengawasan harus memanjat sebuah pohon yang tak begitu tinggi, namun berdaun rimbun. Sedang yang lain dapat dengan aman beristirahat tidak lebih dari 20 langkah dari tempat itu, sambil menikmati ketupat sambal, bekal yang dibawa oleh Mantingan, atau jadah jenang alot, bekal Gajah Alit. Pada siang hari itu Maisodenar dan kawan-kawannya melihat betapa orang-orang Uling Rowo Pening berusaha keras menyelesaikan pekerjaan mereka. Bahkan pada malam harinya pun pekerja-pekerja itu tetap melakukan tugas mereka sampai barak-barak itu siap dipergunakan. Maka pada hari berikutnya menjelang purnama penuh, nampaklah di tempat itu kesibukan yang padat. Uling putih dan uling kuning sendiri datang menjelang hari sepenggalah.
Ketika matahari telah mencapai puncaknya, maka mulailah penjagaan-penjagaan sekeliling tempat itu semakin ditertibkan. Sri Gunting sendiri yang memimpinnya. Beberapa orang telah diperintahkan untuk meronda keliling, serta beberapa orang lagi ditempatkan di tempat-tempat yang dianggap perlu. Dalam pada itu, Maiso Jenar dan kawan-kawannya tidak berani lagi berbuat seenaknya. Sebab setiap saat ada kemungkinan para peronda melintasi tempat mereka bersembunyi. Karena itu, daripada mereka harus selalu memperhatikan keadaan di sekeliling mereka, maka mereka lebih menganggap aman apabila mereka semuanya memanjat pohon. Dengan demikian, mereka tidak perlu lagi bersusah payah menegangkan urat saraf mereka. Berdasarkan atas pikiran itu, maka segera mereka berlima memilih tempat mereka masing-masing, tidak terlalu dekat satu sama lain, tapi juga tidak terlalu jauh. Beberapa saat perasaan mereka dihinggapi oleh ketegangan yang semakin lama semakin memuncak, karena mereka harus menunggu suatu peristiwa yang cukup penting. Sedang di bawah mereka beberapa peronda sudah lebih dari 2 kali lewat hilir mudik. Namun untunglah bahwa tak seorang pun dari mereka merasa perlu untuk menyelidiki dahan-dahan kayu di atas mereka. Ketika matahari telah condong ke barat, mulailah rombongan yang pertama datang ke tempat itu. Rombongan yang datang paling awal adalah rombongan dari Gunung Tidar. Beberapa waktu yang lampau, Maiso Jenar pernah menyaksikan orang-orang dari golongan hitam ini berkumpul, tetapi agaknya kali ini pertemuan mereka lebih bersifat resmi. Suami istri Simorudro itu datang bersama beberapa pengiring di bawah pimpinan seorang yang bertubuh pendek, dengan otot-otot yang menjorok, membuat garis-garis di wajah kulitnya yang hitam. Dengan demikian, nampak betapa kokohnya ia, bahkan mirip seekor orang hutan. Uling putih dan uling kuning sendiri datang menyambut rombongan itu, serta langsung dibawa ke salah satu barak yang terbesar, yang agaknya merupakan ruang pertemuan. Setelah mereka berbicara beberapa saat, rombongan itu kemudian dipersilahkan masuki salah satu barak yang lain, yang rupa-rupanya menjadi tempat penginapan. Demikianlah datang berturut-turut rombongan dari hutan Tambak Boyo, Lawa Ijo bersama-sama dengan Wadas Gunung, Carang Lampit, Cemoro Aking, Bagolan, dan beberapa orang lagi, disusul oleh kedatangan Ki Ageng Lembu Suro beserta para pengiringnya. Meskipun Maiso Jenar telah menduga sebelumnya bahwa Lembu Suro pasti akan hadir juga dalam pertemuan itu, namun hatinya berdebar-debar pula menyaksikan kedatangannya. Tapi salah satu hal yang Maiso Jenar masih menunggu-nunggu yaitu kehadiran Joko Soko. Sampai matahari rendah sekali, ular laut dari Nusa Kambangan itu belum menampakkan diri. Sedangkan Pasingsingan dan Simorudro menurut perhitungan Maiso Jenar pasti akan muncul ketika pertemuan itu sudah akan dimulai. Saat kemudian matahari tenggelam dengan damainya, disusul oleh cahaya purnama penuh yang memancar dari sebuah bola yang melayang-layang di langit. Pada saat yang demikian agaknya pertemuan antara golongan hitam itu sudah akan dimulai. Beberapa orang telah keluar dari barak-barak mereka dan berkumpul di pinggir lapangan rumput. Uling putih dan uling kuning untuk menghabiskan kali memeriksa tempat pertemuan itu. Setelah ia merasa bahwa segala sesuatunya tidak ada kekurangan, maka segera terdengar sebuah kentongan dipukul berlahan-lahan. Saat kemudian muncullah tokoh-tokoh hitam dari barak mereka masing-masing menuju ke lapangan. Juga Ki Ageng Lembu Suro yang akan mengikuti pertemuan itu. Tetapi di antara mereka masih belum nampak Joko Soko, Pasingsingan, dan Simorudro. Uling putih sebagai tuan rumah segera mempersilahkan tamu-tamunya di tempat yang telah direncanakan. Lembu Suro sebagai tamu kehormatan menempati sisi sebelah barat bersama-sama dengan Uling Rawa Pening. Bagian selatan disediakan untuk rombongan dari Gunung Tidar, sedangkan bagian timur untuk gerombolan hutan Tambak Boyo.
Bagian utara disediakan untuk rombongan dari Nusa Kambangan masih nampak kosong, sedang tempat-tempat yang disediakan untuk Pasingsingan dan Simorodro pun masih tampak kosong. Tetapi belum lagi mereka selesai menempatkan diri, tiba-tiba dari arah utara muncullah satu rombongan. Yang di depan mereka berjalan seorang muda yang berwajah tampan. Ialah Joko Soko yang datang sambil tersenyum-senyum beserta beberapa pengiringnya. Dengan munculnya Joko Soko, tiba-tiba suasana segera berubah menjadi tegang. Meskipun orang itu sendiri selalu tersenyum-senyum, apalagi Lembu Soro tiba-tiba tidak dapat menguasai dirinya. Dengan serta-merta ia berdiri sambil mencabut pedang panjangnya. Tanpa menunggu apapun, ia langsung berlari menyerang Joko Soko yang baru saja datang. Joko Soko ketika melihat seorang itu menjadi terkejut, tapi segera ia menyadari bahwa hal yang demikian memang wajar terjadi, sebab pasti Lembu Soro masih sakit hati kepadanya, karena ia sama sekali tidak berusaha untuk mencegah pada saat Maiso Jenar akan membunuhnya. Bahkan agaknya Joko Soko pada waktu itu menunjukkan bahwa ia bersenang hati atas peristiwa itu. Karena itu Joko Soko pun segera menyambut serangan Lembu Soro. Dengan cepatnya ia memutar tongkatnya dan saat kemudian tangan kanannya telah memegang sebuah pedang yang lentur, sedang tangan kiri memegang tongkatnya yang dipergunakan sebagai perisai. Pada saat itu Lembu Soro telah berdiri di hadapan Joko Soko. Pedangnya yang besar itu terayun deras mengarah ke leher Joko Soko. Tapi ternyata Joko Soko cukup gesit sehingga demikian pedang itu menyambar. Joko Soko segera merendahkan diri sambil menjulurkan tangan kanannya untuk menyerang lambung Lembu Soro dengan pedangnya. Melihat ujung pedang Joko Soko itu tetap mengejarnya, Lembu Soro segera meluruskan tangannya pula. Dan karena pedangnya lebih panjang dari pedang Joko Soko, maka terpaksa Joko Soko menarik serangannya. Lembu Soro tidak mau melepaskan kesempatan itu, segera pedangnya yang besar serta panjang melampaui ukuran biasa itu diputarnya seperti memutar lidi, sehingga menimbulkan bunyi berdesingan dan angin yang menyambar-nyambar menyertai putaran pedangnya. Mendapat serangan yang dahsyat itu, Joko Soko terpaksa menangkis dengan kedua tangannya. Dengan pedang lenturnya serta tongkat hitam yang juga merupakan rangka dari pedangnya. Tapi ia adalah seorang pemimpin bajak laut yang terkenal. Karena itu ia segera dapat mencapai keseimbangan, bahkan serangannya menjadi semakin berbahaya pula. Saat itu orang-orang hitam yang menyaksikan gerakan Lembu Soro yang tak mereka duga menjadi terkejut dan tidak tahu apa yang harus mereka kerjakan. Baru setelah mereka menyaksikan perkelahian mati-matian antara keduanya, mereka menjadi sadar atas apa yang terjadi. Uling Kuning yang pernah bertengkar pula dengan Joko Soko, hatinya menjadi terbakar pula. Hampir saja ia ikut serta menyerang Joko Soko kalau sekali lagi kakaknya Uling Putih tidak memperingatkan. Biarkanlah mereka, kata Uling Putih. Adalah baik sekali kalau salah seorang atau kedua-duanya binasa. Dengan pandangan tidak mengerti, Uling Kuning menatap wajah kakaknya. Sehingga dengan tertawa pendek Uling Putih perlu menjelaskan. Aku setuju dengan pendapat Joko Soko bahwa akhirnya kita akan saling berusaha untuk membinasakan. Kalau salah seorang atau kedua-duanya binasa, bukankah saingan kita berkurang? Kalau Lembu Soro binasa, Banyu Biru akan dengan mudah kita kuasai. Sedang Pamingit mungkin akan jatuh ke dalam pengaruh Simorodro. Tetapi Simorodro itu kelak harus kita binasakan pula. Sebelum atau sesudah Demak sendiri binasa. Mendengar keterangan kakaknya itu, Uling Kuning ikut tertawa pula, serta tak sengaja ia memandang Lowijo dan Simorodro berganti-ganti. Ternyata mereka sama sekali tidak beranjak dari tempatnya. Agaknya mereka pun mempunyai perhitungan yang sama sehingga mereka tidak menganggap perlu untuk melerainya. Sementara itu pertempuran antara Joko Soko dan Lembu Soro menjadi semakin dahsyat.
Laskar Lembu Soro yang melihat pemimpinnya bertempur serentak bergerak maju. Tetapi segera mereka terhenti ketika mereka melihat para pengiring Joko Soko menyiapkan panah mereka. Agaknya para bajak laut itu biasa mempergunakan senjata jarak jauh dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Bila mereka sedang merompak dan membajak kapal-kapal yang berlayar di daerah kerja mereka. Tapi orang-orang Lembu Soro ternyata memiliki kelicinan seperti pemimpinnya pula. Begitu mereka tertahan karena ancaman panah, segera mereka bubar berpencaran ke segala penjuru. Tentu saja hal ini agak menyulitkan orang-orang Joko Soko. Namun para bajak laut itu pun terdiri dari orang-orang yang berhati keras. Jika mereka merasa bahwa senjata panah mereka kurang berguna, segera mereka menyiapkan golok-golok mereka. Demikianlah maka suasana menjadi bertambah tegang. Tidak saja Laskar Pamingit dan para pengiring Joko Soko saja yang kemudian bersiaga, tapi juga orang-orang Lowoijo, Simorodro dan gerombolan Uling Rawapening segera bersiaga penuh. Sebab tidak mustahil kalau salah satu pihak akan mengambil kesempatan dalam kekisruan yang terjadi. Tak seorang pun dari orang-orang Lembu Soro atau Joko Soko yang berani memulai sebelum mereka mendapat perintah dari pemimpin-pemimpin mereka. Sedang Lembu Soro maupun Joko Soko agaknya ingin menyelesaikan masalah itu seorang diri, tanpa bantuan orang lain, sebab dengan demikian akan puaslah hati mereka masing-masing yang berhasil membinasakan lawannya karena tangan sendiri. Perkelahian antara Joko Soko dan Lembu Soro semakin lama makin bertambah dahsyat. Masing-masing mengeluarkan segala kepandaiannya untuk membinasakan lawannya. Mereka sama sekali sudah tidak ragu-ragu lagi. Seandainya lawan masing-masing terpenggal lehernya atau tersobek dadanya, Lembu Soro yang kuat dan garang seperti singa itu menyerang semakin dahsyat dengan pedang yang terayun kian kemari. Sedang Joko Soko berkelahi benar-benar seperti seekor ular yang membelit, menjulur dan mematuk-matuk berbahaya sekali. Semua yang menyaksikan pertempuran itu terpaksa menahan napas. Mau tidak mau mereka harus mengagumi keperkasaan kedua orang yang sedang bertanding. Lembu Soro percaya akan kekuatan tubuhnya melawan Joko Soko yang mempunyai cara bertempur yang lemah sekali. Saat kemudian pertempuran itu sampai ke taraf yang menentukan, baik Joko Soko maupun Lembu Soro telah mengerahkan segenap tenaganya secara berlebih-lebihan, sehingga dalam waktu yang singkat mereka telah merasa bahwa tenaga mereka seakan-akan telah terperas habis. Karena itu sebelum mereka jatuh dan tidak bertenaga lagi, mereka telah sedemikian bernafsu untuk membinasakan lawannya.